Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa para sahabat semua. Kali ini kalian masih di channel Rumah Cerita. Dan seperti biasanya, kali ini channel Rumah Cerita hadir dan ditemani oleh Pak Tono. Kali ini Pak Tono akan membawakan sebuah cerita kiriman dari Abdullah. Cerita kiriman dari Abdullah ini berjudul Menaiki Bus Malam Hantu. Namun sebelum cerita ini dimulai, silahkan para sahabat semua yang belum subscribe channel ini untuk terlebih dahulu menekan tombol subscribe yang ada di bawah ya, karena menekan tombol subscribe ini gratis, namun ini membuat admin dan seluruh yang ada di channel Rumah Cerita menjadi semakin termotivasi untuk memproduksi cerita-cerita selanjutnya. Baik, cerita dilanjutkan. Rano, seorang pemuda yang telah beberapa tahun berkuliah di kota Salatiga. Kota Salatiga adalah kota kecil di sebelah timur Semarang, Jawa Tengah. Di kota ini ada sebuah universitas, dan di tempat itulah Rano sudah 3 tahun kuliah di universitas itu. Hari ini adalah kesempatan Rano untuk pulang ke Jakarta, karena kebetulan saat ini adalah awal dari liburan semester. Sore ini Rano kemudian bergegas menuju ke loket tempat tadi membeli tiket, dan oleh sang penjual tiket dia memberitahukan bahwa bis kemungkinan akan datang sekitar jam 7 malam. Dan Rano pun akhirnya menunggu kedatangan bis yang hendak menuju ke Jakarta. Namun ternyata bis yang hendak menuju ke Jakarta ini mengalami kerusakan di sekitar Solo, dan penumpang yang lain dipindahkan ke bis yang lain. Dan otomatis saat itu uang yang tempat tadi dia membeli tiket dikembalikan, dan Rano mau tidak mau harus mencari bis pengganti untuk ke Jakarta. Saat inilah Rano mengalami kebingungan karena ini sudah malam, bis juga sepertinya sudah jarang. Saat itu Rano lalu berpikir, aku mungkin mau menunggu saja, siapa tahu nanti ada bis yang lewat dan aku bisa naik bis itu untuk sampai ke Jakarta. Itulah yang Rano pikirkan, karena Rano masih muda dan saat itu kebetulan seorang diri. Dan waktu terus berjalan sampai tibalah sekitar jam 9 malam. Saat itu sudah jam 9 malam, namun tanda-tanda bis yang bisa di stopnya saat itu belumlah tampak. Dan akhirnya sekitar jam 11 malam tampaklah sebuah bis yang terlihat penumpangnya belum banyak, sehingga Rano kemudian mencegat bis tersebut. Bis itu tampak sangat terang lampunya, namun terlihat penumpang yang di dalamnya masih sepi, sehingga Rano kemudian mencoba melambaikan tangannya untuk mencegat bis tersebut. Dan bis tersebut kemudian berhenti dan Rano pun naik ke dalam bis itu. Dan tanpa tawar-menawar harga, langsung terjadi sebuah kesepakatan dan Rano pun duduk di salah satu kursi kosong yang ada di bis itu. Saat itu Rano mengalami sedikit keanehan karena harga yang tadi ditawarnya, harganya itu hanya separuh dari harga biasanya, dan tanpa tawar-menawar sang kru dari bis tersebut langsung mengiyakan dan menyuruh Rano untuk duduk di salah satu kursi yang saat itu kosong.
Bis itu yang muatannya kurang lebih 60 orang saat ini terlihat hanya ada separuh penumpang saja. Agak aneh memang, karena ini liburan akhir semester, biasanya bis-bis selalu penuh, tapi ini kenapa penumpangnya hanya separuh, dan masing-masing orang yang ada di bis itu terlihat asik dengan kesibukan masing-masing. Rano pun kemudian tak memikirkan lebih lanjut dan dia terus mengikuti bis itu berjalan. Saat ini jam telah menunjukkan pukul 1 malam. Bis berhenti di sebuah rumah makan. Rano yang sudah beberapa kali pulang ke Jakarta ini merasa heran. Kenapa? Karena rumah makan yang didatanginya ini bukanlah rumah makan yang biasa dilewatinya. Rumah makan ini terasa begitu aneh karena seumur-umur Rano belum pernah datang ke rumah makan ini. Namun bagi para penumpang yang lain ini adalah hal yang biasa. Mereka terlihat sangat menikmati. Cuman di bis ini semua tampak terlihat begitu kaku, di mana suasana terlihat begitu sepi dan tidak ada pembicaraan antara para penumpang yang satu dengan penumpang yang lainnya. Dan ketika berada di rumah makan itulah Rano merasa agak aneh karena saat dia melihat wajah-wajah yang ada di rumah makan itu, mereka tampak begitu pucat pasi. Wajahnya putih dan mereka begitu pucat. Saat itu entah perasaan apa yang ada di Rano kemudian kembali naik ke dalam bis dan duduk lagi di tempat tadi dia duduk. Dan di jalanan itu, jalanan yang dekat rumah makan itu, saat itu sama sekali Rano tidak melihat bis lain yang ada di situ. Bis itu adalah satu-satunya bis yang ada di rumah makan itu. Suasana menjadi tampak begitu aneh bagi Rano ketika akhirnya Rano didatangi oleh salah seorang kru mobil. Mas, tidak ikut makan ke bawah, Mas. Itu yang lainnya pada makan malam. Apa Masnya nggak lapar? Kata kru bis itu kepada Rano. Rano kemudian menjawab bahwa dirinya membawa bekal dan saat ini hendak makan bekal yang dibawanya. Dan sang kru mobil itu kemudian turun kembali. Dan tak berapa lama kemudian tampak penumpang pada menaiki mobil tersebut untuk melanjutkan perjalanannya. Mobil kemudian kembali melaju. Namun saat ini Rano mengalami satu keanehan. Keanehan yang dirasakan Rano adalah ketika Rano melihat beberapa penampakan aneh yang ada di belakang. Di belakang tampak berbagai macam perwujudan yang begitu menyeramkan. Mereka duduk di kursi paling belakang. Tampak di situ ada beberapa perwujudan pocong dan ada beberapa perwujudan lainnya yang tampak seram untuk dirinya. Hal itu tampaknya membuat Rano sedikit terganggu, sehingga Rano kemudian berbisik kepada orang yang ada di sampingnya. Pak, di belakang itu apa, Pak? Kata Rano kepada orang yang duduknya hanya sekitar 1 meter dari tempat duduknya. Ada apa, Mas? Kenapa dengan kamu? Kata orang itu bertanya kepada Rano. Dan Rano saat itu juga menjadi kaget sedemikian rupa ketika melihat wajah orang yang ditanyanya itu. Wajah orang yang ditanya itu tanpa mukanya seperti busuk dan tercium aroma yang begitu busuk dari penumpang itu. Saat itu Rano sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi
karena saat itu Rano langsung berpikir bahwa saat ini dia sedang menaiki sebuah bis dari dimensi lain. Sebenarnya saat itu keinginan Rano yang terbesar adalah turun dari bis, tapi karena bis melaju sangat kencang, maka Rano membatalkan apa yang diinginkan itu. Dan Rano juga saat itu ketika melihat ke arah kemudi, dia melihat pengemudi dari bis itu ternyata adalah seperti monyet yang berukuran begitu besar, dan jelas itu bukan manusia. Jadi Rano merasakan malam itu dia naik bis hantu. Di perjalanan inilah napas Rano sudah tidak terkendali lagi. Dia merasa ngos-ngosan dan keringat mengucur deras dari seluruh tubuhnya. Rano saat itu hanya berpikir supaya saat itu dia tidak pingsan, sehingga hal ini bisa dilewatinya dengan baik-baik saja. Saat ini jam yang ada di tangannya telah menunjukkan jam 1:30 malam, dan Rano saat itu merasa telah berada di terminal Kampung Rambutan. Rano kemudian turun dari bis itu dan duduk di kursi tunggu yang ada di terminal Kampung Rambutan. Dan tak lama kemudian bis itu kemudian pergi meninggalkan terminal. Rano kemudian duduk dan tiba-tiba kesadarannya hilang. Rano baru tersadar entah berapa lama kemudian ketika dirinya digoyang-goyang badannya oleh seseorang, dan ketika terbangun saat itu Reno melihat sudah ada beberapa orang yang duduk di sampingnya. Rupanya tadi Rano pingsan, dan ketika ditanya kepada orang yang ada di sekitarnya, orang yang ada di sekitarnya itu bertanya bahwa saat ini sudah jam 4 pagi dan sebentar lagi subuh. Reno kemudian menceritakan apa yang dialaminya itu, dan beberapa orang yang ada di situ tampak tersenyum saja ketika mendengarkan cerita dari Reno. Mas ini sudah biasa mas, bukan hanya masnya saja yang mengalami kejadian itu, kata orang itu kepada Rano. Dan Rano juga bersyukur karena dia tidak mengalami musibah apapun, hanya ketakutan saja. Dan saat itu ternyata ada beberapa orang yang tadi melihat Reno berjalan sempoyongan dan duduk di tempat itu. Namun mereka tadi tidak melihat datangnya bis yang membawa Rano. Itulah pengalaman yang diceritakan oleh Rano yang dikirimkan dalam bentuk tulisan dan dibacakan oleh Pak Tono. Terima kasih Pak Tono ucapkan kepada Rano, dan terima kasih juga Pak Tono ucapkan kepada yang telah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Dan akhirnya Pak Tono mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.